Nah, kali ini saya mau coba bikin project ya, teman-teman. Pagi, Bro Ilham, saya mau bikin project dengan Flutter, oke. Nah, di sini saya akan coba pakai RioSkit ya. Untuk update so far ini sudah ada banyak hal di sini ya. Sudah ada button, dialog dan sebagainya, teman-teman. Nah, saya pengen coba implementasikan di project ya. Dan gimana sih cara nambahin UI kit-nya di project, oke. Nah, jadi di sini teman-teman nanti bisa belajar cara memisahkan project UI kit dan project utama ya. Itu yang pertama, teman-teman. Oke. Tentunya teman-teman akan banyak belajar juga cara menggunakan Reuse Kit ya di Flutter. Oke. Jadi mungkin terakhir kita coba ini ya. Kita coba integrasi dengan Supabase, teman-teman. Oke. Nah, jadi pagi ini ya kita akan sampai ke sana, teman-teman. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Nah, pertama-tama gini, saya biasanya misalnya kita bikin project baru ya. Nah, ketika teman-teman bikin project baru, teman-teman taruh di satu direktori ya, sama UI kit-nya. Nah, ini UI kit-nya nggak harus Reuse Kit ya, kita bebas sih pakai yang mana aja. Lalu teman-teman di sini di project yang sama itu bikin project baru. Misalnya di sini Supabase tutorial Supabase ya, misalnya. Oke. Nah, bikin kayak gini ya. Lalu teman-teman bikin project Flutter-nya. Nah, habis itu udah teman-teman buka. Simple itu sih. Ya, pastikan project yang baru teman-teman buat tadi itu sama satu directory dengan UI kit-nya. Oke. Nah, jadi kita pisah ya. Jadi kalau ngomongin kayak detail button dari project aplikasi yang teman-teman buat itu pasti kita taruh di UI kit ya. Gitu ya. Jadi nanti di aplikasi utama kita itu kodenya jauh lebih sedikit, teman-teman. Ya. Oke, kita coba. Nah, sekarang kita input ya project RioSkit-nya. Saya sambil buka chat di TikTok ya. Jadi kita bisa lihat chat di TikTok. By the way, sudah saya record belum? Oh, sudah ya, sudah saya record. Blockchain worth it. Dulu belajarnya di mana? Kalau saya lebih banyak di dokumentasi aja sih, teman-teman. Kalau mentok, baru saya buka YouTube. Biasanya kayak gitu sih. Oke. Nah, sekarang kita input ya projectnya. Nah, by the way, ini sebelum ditambahkan ya, teman-teman perhatikan dulu nih. Project UI ke teman-teman itu nama package-nya apa, teman-teman. Nah, di sini saya pakai Reuse gitu ya. Jadi harus sama. Kita buka lagi project kita. Ketik kayak gini aja sih. Ketik aja pet. Nah, kayak gini ya. Kalau dari Git bisa juga. Kalau Git itu berarti jadi kayak gini, teman-teman. Tuh ya. Oke, jadi bisa langsung dari directory ya atau pakai Git juga bisa. Tapi kalau tahap development dan kira-kira UI Kit-nya masih akan diupdate terus, ya teman-teman pakai yang versi pertama aja nih. Ya, masukin patch-nya. Save. Mobile bisa belajar dari Java dulu, mau Dart langsung juga bisa. Kalau mobilenya pakai React, belajar JavaScript juga bisa sih, Bro Alvio. Oke, nah nanti kalau udah pastikan nggak ada masalah ya. Mau dianalyze manual kayak gini boleh teman-teman ya, silahkan ya, nggak ada masalah. Oke, tadi poin-poin kita hari ini saya taruh dulu di readme-nya ya, biar nggak hilang. Set. Nah, jadi fokus kita hari ini kita fokus cara memisahkan project-nya ya teman-teman ya. Nah, si UI kit dan project utamanya ini sudah kita pisahkan ya. Sudah kita pisahkan ya seperti ini. Lalu nanti kita coba cara menggunakan RioSkit-nya di Flutter gimana. Terakhir kita coba integrasi dengan Supabase ya. Oke. Login Google ada di YouTube saya. Mungkin coba cari di Capek Ngoding ya. YouTube-nya ini nih. YouTube-nya Capek Ngoding. Oke. React.js backend-nya. Oke. Kalau ngomongin front end itu back end-nya apa aja teman-teman, bebas ya. Jadi kalau teman-teman front end
pakai React, pakai Flutter, ya pakai Vue.js misalnya, atau pakai Java, Kotlin. Itu backend-nya apa aja teman-teman, bebas ya, nggak ada masalah. Oke, Oke, sekarang kita coba jalankan projectnya teman-teman. Di sini saya pakai Windows Desktop ya. Nah, ini sering ada yang nanya, Bang, itu emulatornya pakai apa? Ini saya sih pakai Windows Desktop sih teman-teman ya. Diklik aja Windows Desktopnya. Pastikan teman-teman sudah install Visual Studio 2022 ya teman-teman. Kita jalankan. Ya, sambil menunggu saya baca chat ya teman-teman. Di sini ada indikatornya ya, ketika masih dalam progres ya. Kita tunggu teman-teman. Kenapa nih layar saya? Oke, thank you ya sudah follow. Saya belum tahu nih cara matiin autofocusnya ya. Jadi entahlah. Entahlah bagaimana teman-teman. Oke. Sambil nunggu saya coba jawab pertanyaan teman-teman. Bang, saya mau pakai backend. Nah, backendnya apa aja ya? Terus saya mau deploy di Vercel. Ya, backendnya lagi-lagi apa aja teman-teman. Tunggu ya. Nah, ini seharusnya Regos Sketch sudah bisa digunakan ya. Kayak misalnya saya pakai button. Coba bikin button ya. Nah ya, sudah bisa diimport teman-teman ya. Mau import spesifik ke buttonnya boleh, atau yang di bawah juga boleh. Kalau pakai Android berat ketika debug atau rilis? Kalau ketika rilis sih enggak, ini sih enggak, apa namanya, enggak berat. Kalau ngedebug mungkin teman-teman ini ya, ada yang agak lemot ketika ngedebug Flutter, terutama di versi 3,24 atau 3,27 teman-teman ya. Nah itu saya coba ikutin ya isunya di GitHub ya. Ada yang ngasih saran matiin impellernya teman-teman. Jadi kalau impellernya dimatiin, itu dia terasa lebih ringan. Caranya gimana? Caranya gini caranya. Kayak caranya gini teman-teman. Jadi klik tombol run-nya di sini ya, klik settingnya, ya. Dia akan membuka launch.json ya, kayak gini. Nanti di bagian sini kasih koma, teman-teman masukin argumen ya. Argumennya no enable impeller ya. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang pakai 327 ya Flutternya. Tambahkan ini supaya nggak nge-lag kayak gitu teman-teman ya. Oke, dia udah kebuka belum projectnya? Kayaknya belum kebuka ya. Saya pause dulu WhatsApp. Sebentar, saya pause dulu. Kayak ikut gitu ya caranya teman-teman ya. Oh, ini masih building ya. Kita tunggu aja teman-teman. Siap, siap, siap. Nah, ini UI kit-nya sudah agak banyak ya. Bisa kita coba nanti teman-teman. Update terakhir saya baru bikin apa ya? Saya baru bikin terkait dialog sih ya, dialog sama snack bar dan button ya. Nanti kita coba sekalian implementasi teman-teman di project ini ya. Oke. Nah, sambil nunggu nih agak lama ya. Sambil nunggu mungkin saya bahas Supabase-nya sedikit teman-teman. Supabase. Nah, Supabase ini sebenarnya mirip sama Firebase ya. Kalau teman-teman udah terbiasa pakai Supabase ya mirip ya sama um, Firebase ya. Tapi bedanya kalau dia itu pakai SQL sebenarnya di belakang gitu. Dan itu makanya kenapa ketika teman-teman nyimpen data ke Supabase ya teman-teman perlu bikin tabelnya dulu. Gitu. Nggak kayak si Firebase gitu teman-teman. Oke. Nah, kelebihannya kalau pakai Supabase teman-teman bisa hosting Supabase-nya di VPS teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi ya teman-teman nggak apa ya, kalau misalnya teman-teman ngerasa kemahalan nih pricingnya dari supabase.com-nya, nah teman-teman bisa hosting sendiri gitu ya. Tapi kalau mau pakai versi yang di hosting di supabase.com ya silahkan, nggak masalah teman-teman gitu ya. Installnya di VPS sendiri gimana? Susah nggak? Lumayan gampang teman-teman. Kebetulan saya udah bikin scriptnya ya. Kalau teman-teman pengen coba install Supabase-nya di project teman-teman ya nanti saya share kalau teman-teman mau. Scriptnya simple sih. Saya coba buka ini. Mana ya? Bukan di sini kayaknya. Di sini bukan.
Saya lupa naruhnya di mana, teman-teman. Saya lupa naruhnya di mana. Ya. Ya, saya ada skripnya sih. Jadi teman-teman nanti tinggal jalankan aja skripnya di VPS, dia akan langsung terinstall semuanya, teman-teman. Jadi langsung jadi dan sudah bisa login ya Supabase-nya. Oke. Nanti kalau teman-teman mau DM aja ke saya. Gitu ya. Jadi dia pakai apa namanya? Pakai tabel ya. Mungkin saya bikin project baru. Coba ya. Kita bikin project baru. Masih bisa nggak? Oke, saya bikin. Oh, saya harus upgrade. Oke. Ada yang bisa saya hapus kan nih? Coba saya hapus project saya dulu. Supaya bisa ini ya. Supaya bisa bikin project baru. Saya coba hapus dulu ya. Reset. Spek laptop ini nggak terlalu tinggi sih teman-teman. Saya pakai RAM 16 GB sekarang. Ryzen 5 5500U. Mungkin kalau teman-teman beli harga barunya 6 sampai 8 jutaan sih. Kalau secondnya 4 sampai 6 jutaan ya mungkin ya, sekitar segitu sih. Kita coba klik. Masih belum bisa ya klik projectnya. Oke. Oke. Nah, udah kebuka ya teman-teman ya. Udah kebuka. Kita coba ya, kita coba reuse kitnya. Nanti kita balik lagi ke Supabase-nya teman-teman. Kita coba bikin button dulu aja ya. Nggak perlu deploy VPS kah untuk dijadiin APK? Nggak perlu sih. VPS itu nanti buat backend ya teman-teman. Kalau Flutter, kecuali teman-teman bikin Flutter buat web ya, nah itu bisa aja sih di deploy ke VPS ya. Kita coba bikin tombol. Oke, saya cek dulu ya, ini tombolnya udah support sizingnya belum. Kita coba bikin yang besar. Oke, sudah support ya. Kita coba kasih primary color. Saya ngetes dulu ya. Oke, kalau view alertnya namanya apa ya? Saya bikin view dialog. Oke, kita coba dulu. Oh, udah jalan. Oke. Ntar ya, saya tes dulu nih UI kit yang udah ada. Udah bisa ya teman-teman ya. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Supaya nanti project utama teman-teman lebih ringan. Jadi tekniknya kayak gitu ya. Nah, basically sebenarnya kalau teman-teman mau pisahin lagi gitu ya, teman-teman punya fitur A, fitur B, dan fitur C gitu ya. Fitur A, fitur B, dan fitur C. Lalu di sini ada project lagi UI kit ya bisa juga teman-teman. Nanti teman-teman bikin project utama, lalu teman-teman ada project lagi buat UI kit, ada project lagi khusus misalnya khusus fitur loginnya bisa juga ya teman-teman. Ada project lagi khusus misalnya untuk produk gitu ya, untuk produk. Nah, ini untuk aplikasi point of sales-nya. Jadi, terus digabung ya jadi satu project nanti. Tinggal diimport. Nah, itu juga bisa ya. Tekniknya seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini sudah berhasil saya buka. Saya pengen tes dulu. Kita coba tampilin UI-nya. Kayaknya saya juga bisa tampilin UI-nya di sini deh. Coba bentar ya. Namanya apa ya? Saya lupa nih. Namanya bukan di sini, bukan di sini. Set. Nah, ya. Saya coba tampilkan. Jadi kalau saya pengen buka UI kit-nya, saya akan tampilkan di bawah sini kali ya. Kita coba tampilkan di situ aja. Tekniknya bisa pakai builder. Saya pakai volume aja. Ini get API. Nah, nanti kita bahas ya cara ngambil data dari API ya. Mungkin sebelum ke Supabase boleh deh. Saya bahas tipis-tipis ya. Kita bikin row di sini. Saya mau bikin semacam shortcut sih. Ini enggak, ini pakai Windows desktop aja. Saya nggak pakai emulator Android. Karena ini masih tahap pembuatan UI juga, teman-teman. Kita belum pakai plugin yang aneh-aneh. Jadi ya masih belum ada masalah. Kadangnya kalau pakai Windows emulator ya teman-teman bisa atur ya ukurannya tuh. Bisa disesuaikan gitu teman-teman. Oke.
kita coba kasih tadi apa, saya mau bikin button cek atau UI kit. Nah, ini saya pengen buka UI kitnya sih ya di project ini teman-teman. Jadi kita coba buka. Nah, jadi ada kayak menu untuk ngedebug lah teman-teman ya. Klik set. Oke, doesn't include navigator. Wah, oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, agak susah juga sih kalau nggak bisa. Kita agak repot nih. Atau coba langsung desain sistem. Salah kok di sini sih. Ini di mana ya? Oh, di project JavaScript. Oke. Sistem. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisanya kenapa tapi ya? Apa karena belum saya bungkus material ya? Kita bungkus coba dengan material. Masih nggak bisa ya? Oke, kalau masih nggak bisa, kita embed aja di sini. Nah, saya malas troubleshootnya, takutnya kelamaan ya. Jadi saya coba akalin dulu teman-teman. Nah, udah kebuka nih. Oke. Ya, saya pengen tampilkan ini sih, si Rails kitnya. Atau gini aja sih teman-teman. Atau home-nya kita setel ke sana dulu ya. Nah, nanti kita buka lagi ke sini. Bisa nggak? Loh, error. Malah ke close ya teman-teman ya. Kita jalanin lagi. Ya, sambil nunggu. Nah, cara get API gimana nih di Flutter ya? Sebenarnya gampang sih. Teman-teman yang pertama pakai Dio dulu ya. Install Dio. Ya. Pertama ya install Dio ya. Saya biasanya pakai Dio aja. Kalau dalam step widget saya coba bikin deh. Contoh get API dengan step widget ya. Gunakan state list dan method get data ya. Saya coba generate ya pakai AI, nanti saya jelaskan ke teman-teman ya. Gunakan refresh. Oke, kita coba lihat. Nah, caranya gini teman-teman, kurang lebih ya. Kalau di sini coba saya lihat. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bikin stepnya dulu. Stepnya dalam bentuk list ya. Bebas mau list dynamic seperti ini atau list of model juga boleh ya teman-teman. Oke. Lalu yang kedua teman-teman bikin metode. Metode buat apa? Metode buat nge-request datanya ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, masalah teman-teman mengambil datanya pakai apa namanya backendnya Laravel gitu ya, atau pakai Firebase, pakai Supabase, itu cuman beda penulisan kode di sini aja. Oke. Jadi jangan bingung teman-teman ya. Bedanya cuma di sini doang nih, ya. Atau package-nya nggak pengen pakai HTTP, package-nya Dio. Nah, itu bedanya di sini doang ya. Nah, jadi kita bikin request di sini. Ketika request-nya berhasil, itu kita tampung nilainya ke dalam state. Nih, di sini saya bikin state data. Oke. Nah, kenapa ditampung di state? Oke, supaya nanti bisa kita olah datanya teman-teman. Ya, supaya bisa kita olah dan kita gunakan. Oke. Nanti setelah dapat datanya, nah itu bisa teman-teman tampilkan. Mau ditampilinnya di list view bisa. Mau ditampilinnya di apa namanya? Di grid view bisa teman-teman ya. Atau mau ditampilin ke dalam drop down itu juga bisa teman-teman. Oke. Gitu ya. Basicnya di situ sih sebenarnya. Ya. Bikin requestnya, tampung ke state, ya habis itu di update state-nya. Simple itu sih. Oke. Nah, nanti kalau sudah menerapkan arsitektur, kodenya akan dipisah, teman-teman. Ya, kode terkait ini itu nanti dipisah ya, tergantung teman-teman kode arsitekturnya itu seperti apa ya. Bisa juga langsung ditaruh di service, ini bisa juga teman-teman kode ini di service ya. Nanti metode get datanya itu teman-teman bikin controller gitu. Sedangkan ini
ditaruh di state ya. Nah, itu sisanya hanya pemisahan kode aja sih supaya lebih rapih teman-teman. Atau teman-teman pakai clean arsitektur, nanti dipecah lagi kodenya. Yang ini ditaruh di, nah ini jadinya remote repository ya. Remote repository RR. Nah ini jadinya banyak nih kalau pakai clean arsitektur ya. Jadi remote repository, jadi repository implementation, jadi repository, jadi use case implementation teman-teman. Ya, kalau ada data lokalnya nanti jadi local repository. Ini pun remote repository jadi dibagi lagi. Jadi remote repository sama remote repository implementation. Ini juga dibagi lagi nih. Jadi local repository sama local repository implementation gitu ya. Jadi lebih apa ya? Lebih dibagi-bagi lagi teman-teman, dipecah lagi ya. Bahkan nanti ini kalau pakai model si list datanya dipecah lagi teman-teman. Ada dua nanti ya. Ada model, ada entity. Kalau model nanti ada di data, kalau entity ada di domain ya. Gitu. Sedangkan UI ini nanti akan dipisah jadi presentation nih. State ini sama UI-nya itu ada di layar presentation. Nah, tapi basicnya di sini ya. Jadi basic itu penting teman-teman. Kayak gitu ya. Gitu ya yang tadi yang tanya terkait cara ngambil data. Oke, mudah-mudahan clear. Kita balik lagi teman-teman, kita balik lagi. Sudah kebuka ya? Oke, sudah kebuka ya. Nah, di sini sudah ada beberapa UI kit ya yang bisa dicoba. Yang update terakhir itu saya bikin buat button sih ya. Button sama ada dialog juga ya. Nah, dialognya ini sudah bisa teman-teman lihat ya dokumentasinya. Ada mode basic ya, outline, basic with icon ya, sama outline with icon teman-teman. Dan ini ada kode untuk menampilkannya sebagai snack bar ya, atau dialog teman-teman. Ya. Nah, kayak gini contohnya itu. Ya, sudah berjalan ya. Menariknya kodenya nggak terlalu panjang ya. Jadi teman-teman bakal happy sih menggunakannya. Oke, kodenya nggak terlalu panjang ya. Kita coba implementasi ya. Kita balik, saya pengen bikin halaman baru. Ini kita nggak pakai arsitektur yang gimana-gimana ya teman-teman ya. Saya cuma menjelaskan, saya ingin menjelaskan sesederhana mungkin. Oke, jadi mungkin saya akan bikin sesimpel mungkin ya untuk contoh ini. Nanti untuk datanya saya pakai service aja dulu ya. User service.dar. Nanti kita isi ya service-nya. Saya akan bikin home. Oke. Kita arahkan halaman utamanya ke user home view ya, teman-teman. Mantap. Good luck ya, bro. Untuk projectnya. Nah, ya. Sudah ya, kita sudah bikin halaman baru namanya user home view teman-teman ya. Di sini saya nggak pakai clean arsitektur ya teman-teman ya. Saya pengen bikin tutorial ini sesingkat mungkin. Oke. Jadi saya cuma punya dua file aja ya. User home view sama user service ya. Sesimpel itu teman-teman. Pokoknya kalau ngomongin UI saya taruh di sini. Oke. Kalau ngambil datanya nanti di sini ya detail. Ya, entah dari manapun datanya. Oke. Sebelum ke sana saya coba buka dulu project Supabase saya, teman-teman. Saya pakai yang mana ya? Udah bisa belum bikin project? Oke, kena limit ya. Kena limit cuy. Kayaknya saya harus pakai yang ada. Sebentar, saya pause dulu. Oke, jadi teman-teman bikin project Supabase dulu ya. Di sini nanti create aja teman-teman. Saya nggak bisa bikin lagi nih, kena limit. Nanti dibuka projectnya. Nanti di dashboardnya itu teman-teman ada yang namanya table editor ya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan tabel baru ya. Silakan kalau pengen pakai editornya, atau kalau pengen pakai
SQL editor juga bisa ya, pakai query create table juga bisa teman-teman. Oke. Nah, kita coba bikin tabel. Saya pakai editor si Supabase saja. Nama tabelnya user. Oke. Kita bikin kolomnya apa ya? Name aja ya. Name. Sama ada image-nya. Ya, tipe datanya saya bikin teks aja dulu ya. Kita bikin teks. Terus ada email. Sama ada apa lagi ya? Name, email, image, sama role aja deh ya. Kita bikin sesimpel mungkin teman-teman. Nah, ini mau diisi teks boleh ya, atau string ada nggak di sini? Varchar juga ada ya teman-teman ya. Nah, pakai varchar juga boleh. Saya pakai varchar aja kalau gitu, pakai varchar ya. Oke, kita create, save. Live-nya tiap hari apa weekend aja? Kalau sekarang lagi jarang-jarang sih sebenarnya teman-teman. Ini kalau saya lagi sempat aja. Nah, ya sudah. Nah, setupnya gimana? Oke, teman-teman install dulu Supabase-nya. Kita mungkin akan perlu stop project dulu ya. Kita stop aja dulu. Buka ini. Nah, ini ada dua ya. Ada Supabase yang ini, ada Supabase Flutter. Bebas mau pakai yang mana. Saya pakai yang ini aja teman-teman ya. Teman-teman masuk ke konsol teman-teman. Install ya. Dan add Supabase ya. Sekalian saya pakai INTL. Takutnya perlu teman-teman. Sama dionya nggak perlu sih. Itu aja dulu ya. Ya, kita tambahkan Supabase-nya. Setelah itu ya teman-teman mau jalin lagi ya silakan. Oke. Nah, di sini biasakan kalau teman-teman pakai plugin ya baca dulu dokumentasinya. Tuh, teman-teman baca nih. Oke. Minimal kalau ngomongin kayak data gini ya minimal teman-teman tahu cara integrasinya lah. Oke. Kita lihat ya. Nah, ya. Di sini ada contoh yang bagus ya. Kalau teman-teman pengen coba langsung ya tinggal buka di example biasanya. Oke. Kalau developernya cukup baik ya, dia ngasih full example-nya di sini sih. Di example ya, nggak terlalu banyak import ya. Teman-teman bisa langsung jalanin sih sebenarnya. Kalau di copy. Oke. Nah, di sini cara connect-nya teman-teman butuh URL ya, sama key. Ya, ada URL, ada key. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini nih. Di project setting. Di API. Nah, di sini ya. Ya, di sini. Ini URL-nya di copy sama key-nya yang di bawah, teman-teman. Ya, dua ini aja sih cukup. Oke. Kita coba implementasikan, teman-teman. Saya akan bikin file env dulu ya untuk settingnya. Kita masukin URL. Kita pakai static aja ya. Masukin URL Supabase-nya. Sama satu lagi kita masukin key-nya ya. Nah, simpel itu. Kita kasih string ya. Nah, ini teman-teman ya. Mau pakai static boleh, kalau nggak pengen pakai static kayak gini boleh juga ya, teman-teman ya. Oke, kita bikin kayak gini dulu aja. Di service-nya kita bikin run-nya ini pakai Windows Desktop ya. Nah, kita bikin API untuk root-nya. Oke, kalau sekarang pakai AI ya udah enak ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen generate pakai AI, salah satunya bisa kayak gini. Kita copy kode di sini ya. Buatkan saya service ke tabel user dengan metode get all, get, create, update, dan delete ya. Terapkan argumen yang diperlukan. Nah, lalu teman-teman kasih sampel ya kodenya nih. Dikopas saja semua. Enter. Tinggal nunggu teman-teman ya. Nah, ini kalau nggak pengen bikin manual. Oke. Bagus sekali nih di sini dia menerapkan yang namanya dependency injection ya teman-teman ya. Di bagian atas nanti kegunaannya untuk testing sih, untuk testing ya di antaranya. Makanya dia tempel di sini sebagai client ya. Oke. Gak apa-apa. Kita pakai aja format dari AI-nya. Ini execute-nya nggak bisa. Kayaknya nggak perlu pakai execute sih. Coba kita lihat ya. Ya, nggak perlu pakai execute ya.
Nah, ini kadang-kadang si AI-nya itu apa ya, agak nggak up to date juga teman-teman ya. Jadi ya kalau dalam kasus ini kita harus update manual. Saya delete aja semua. Oke. Terus kita lihat lagi di sini dia ngambil dari user. Perlu ada get-nya nggak ada ya. Di sini saya pengen langsung return aja datanya. Sudah langsung list ya dia. Jadi nggak perlu pakai titik data lagi teman-teman. Ini pun sama. Nah, ini harus tetap diupdate manual ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa full 100% mengandalkan. Nah, saya bikin simple aja kayak gini teman-teman. Oke, datanya saya ganti ya. Di data. Saya pakai extension ngebut. Kita aja. Oke, good. Kita lihat lagi kodenya teman-teman ya. Di sini ada get all. Intinya saya pengen ngambil semua data di tabel user sih teman-teman ya. Kodenya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen ganti, pengen ngambil data di tabel lain, tinggal diganti aja nih, diganti apa kek gitu teman-teman. Oke. Lalu di sini saya pengen mengambil data user ya, tapi yang ID-nya itu sesuai dengan argumen yang saya masukkan nanti. Ya, nah itu bisa dibikin kayak gini. Kalau ini create ya, kalau create yang nggak butuh ID teman-teman ya, simple ya kodenya seperti ini. Update. Nah update ini dia membutuhkan ID ya. Oke, nah, jadi nanti kita akan masukkan ID-nya, terus kita tulis ya data yang mau diupdate itu apa. Oke. Lalu untuk delete-nya ya seperti ini teman-teman. Cukup simpel ya, cukup simpel teman-teman si Supabase ini. Menarik ya teman-teman ya. Itu buat prom langsung jadi, kodenya pakai apa? Saya pakai Copilot ya. Untuk VS Code teman-teman bisa pakai Copilot atau bisa pakai black box ya. Silakan pakai yang mana aja. Oke. Nah, bikin dulu service-nya seperti ini ya. Kalau sudah kita butuh Supabase client sih di sini. Nah, cara bikin Supabase client-nya gimana? Nah, cara bikinnya kayak gini teman-teman. Tuh, gitu ya. Mau bikin service-nya lagi juga boleh. Saya bikin namanya Supabase service ya. Nah, saya bikin kayak gini aja teman-teman ya. Saya berharap metode ini mereturn Supabase client. Nah, ya, saya bikin metode ini teman-teman ya. Dan ini URL-nya kita ambil dari file env. PK-nya ini pakai bahasanya Dart teman-teman. Framework-nya Flutter. Nah, sekarang saya lagi dibagingnya di versi Windows Desktop gitu teman-teman. Oke. Nah, ini sebenarnya bagusnya nggak gini sih. Ini ada alasan kenapa dia itu sebenarnya lebih bagus kita bikin kayak gini teman-teman. Tapi saya nggak mau menjelaskan panjang lebar ya untuk sekarang. Nah, ini idealnya kayak gini sih. Nah, bikinnya gini ya. Ya, intinya saya hapus dulu yang di mana tadi ya. Sini saya hapus dulu. Oke. Saya pakai settingan default aja nanti teman-teman ya. Kita bikin Supabase client-nya dulu. Ya, saya pakai settingan default ya. Di sini nggak saya ubah lagi. Nah, gini ya. Ini nanti idealnya juga sebenarnya bisa diubah-ubah nih URL-nya langsung ya. Tapi saya nggak mau jelasin itu panjang lebar teman-teman. Mari kita fokus ke cara ngambil datanya dulu ya di Supabase. Oke, supaya nggak terlalu lama ini record videonya. Oke, karena saya mau fokus di sana ya. Kita coba lihat di sini di main ya. Kita sudah bikin user home view. Oke. Nah, kalau tadi kan berarti kan kita butuh ini ya, butuh list usersnya ya. Lalu butuh method get data teman-teman. Ya, ingat ya yang tadi ya. Contoh ngambil data dari HTTP. Nah, ini ya. Nah, ini sama sebenarnya. Ya, bedanya apa sih? Bedanya ya detailnya di sini kita pakai Supabase, teman-teman. Oke. Jadi di sini saya akan bikin kayak gini aja. Wait. Apa ya tadi kita bikin ya? Bisa service get all ya. Nah, kita ambil semua datanya. Nah, ini perlu memasukkan apa namanya kliennya, Supabase client. Kita masukkan dulu. Saya pakai nama argumen atau ini ganti ya. Mari kita biasakan pakai nama argumen aja supaya lebih enak dilihat ya, supaya cantik teman-teman ya.
Kliennya tadi udah kita bikin ya. Klien get klien. Ini diganti jadi klien aja. Oke, nah kita bikin sesimpel ini ya. Habis itu kita set state. Nah, ini panggil get datanya di mana? Panggilnya di instead. Oke. Nah, jadi yang terjadi di sini ketika nanti halamannya dibuka ya. Ketika nanti halamannya dibuka, dia akan manggil metode get data, teman-teman. Oke. Ketika halamannya dibuka, dia akan memanggil get data. Ya. Ketika manggil get data, dia ngambil data dari Supabase. Setelah itu dia update state. Artinya nanti halamannya akan ke reload ya. Semacam ke reload atau ke refresh ya. Ke rebuild sih sebenarnya. Oke. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa implementasi di sini gitu. Mau pakai list view builder bisa, pakai grid view builder bisa ya, nggak masalah. Tinggal implementasi kayak gini, teman-teman. Namanya apa nih? Saya bikinnya saja, kita ikutin aja. Nah, gini ya. Nah, gini teman-teman. Kita cek ya. Ini seharusnya udah tampil sih, udah tampil. Kita coba dulu aja ya. Saya sambil baca chat dulu. Itu yang buat promo langsung itu saya pakai Copilot sih. Teman-teman kalau di VS Code bisa pakai Copilot, bisa pakai Black Box ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau pengen kasih rekomendasi silakan. Oke, bikin web. Kalau Flutter bisa buat web, bisa buat desktop, bisa buat Android, bisa buat iOS, bisa buat Linux, bisa. Teman-teman sudah support untuk berbagai macam framework. Dan Dart-nya sendiri juga bisa sih buat backend. Jadi kalau teman-teman mau ngoding apa ya full pakai Dart semua juga bisa teman-teman. Gitu. Thank you sudah follow. Kita tunggu teman-teman dia masih build. Boleh, boleh. Pada dasarnya sih gimana ya terkait arsitektur ini kan nanti tergantung kebutuhan juga sih teman-teman. Ada kalanya memang mungkin nggak pakai arsitektur sama sekali gitu karena projectnya mungkin terlalu simple ya. Oke. Gitu. Jadi nanti balik lagi ke kebutuhan kita. Tapi ya kalau kira-kira project teman-teman ya bakal banyak fiturnya ya sebaiknya pakai teman-teman. Nanti teman-teman bakal kesusahan sendiri kalau nggak pakai arsitektur. Memang kalau ngoding pakai arsitektur tuh lebih ribet ya, lebih banyak file yang teman-teman tuh perlu buat ya, lebih banyak aturan yang teman-teman perlu ikutin gitu ya, lebih ribet lah. Tapi kan akan bagus nanti buat kedepannya kayak gitu teman-teman. Nah ini kenapa masih kosong karena memang belum ada datanya ya. Mari kita coba buat datanya. Saya akan tambahkan beberapa data. Di ini gambarnya apa ya? Kita pakai pixam aja. Toples hot boleh. Gitu guys ya. Contoh URL hot.co. Atau pakai yang ini juga. Ini dia ngaco nih. Dia ngaco. Yaudah saya pakai ini aja deh yang ada nih. Ah. Yang ada aja. Ini. Kita bikin simpel dulu aja teman-teman kayak gini. Save. Kita bikin lagi satu. Danu ya. Besar. Save. Nah, kita sudah punya 2 data ya sekarang ya. Kita coba hot restart ya. Karena kita belum punya tombol refresh-nya teman-teman ya. Jadi saya hot restart aja dan kita lihat ya datanya itu muncul atau enggak nih. Good, good, good. Datanya ternyata apa nih? Datanya muncul nggak nih? Kenapa nih dok ini? Oke, ada masalah kayaknya. Coba saya kasih breakpoint di sini. Kita cek masalahnya di mana. Saya coba kasih di sini. Saya juga akan kasih breakpoint di sini teman-teman ya. Kita coba troubleshoot dulu. Ada masalah apa nih ya? Kenapa sih? Oke, kita lihat responnya. Responnya kosong, nggak dapat datanya. Coba kita lihat di sini namanya user udah benar. Oke,
cuma nggak dapat datanya. Makanya di sini usernya ya masih kosong juga teman-teman ya, karena kita gagal mendapatkan datanya. Kalau saya lihat di sini mungkin terkait dengan aksesnya juga mungkin ya. Coba kita lihat lagi. Saya disable dulu. Oke, nah saya hapus dulu ya fitur security-nya supaya bisa ditampilkan ya. Kita lihat di sini. Nah, sudah ada ya datanya. Nah, ini mungkin tipsnya juga ya kalau teman-teman pengen debugging ya bisa seperti ini ya. Kalau teman-teman, nah tadi itu saya ngasih breakpoint-nya buat apa? Saya ngasih breakpoint-nya untuk tahu nih, ketika manggil metode ini nih, si select ini, itu datanya ada atau enggak. Nah, jadi tekniknya seperti itu ya. Kurang lebih sama sih nanti kalau teman-teman pakai Firebase ya, pakai apapun ya, bisa kayak gini teman-teman ya. Kita lihat lagi. Nah, udah muncul ya, tapi datanya belum sesuai ya. Kenapa belum sesuai? Karena ini saya masih pakai dummy yang di sini nih. Nah, kita sesuaikan nih dengan kolom yang udah teman-teman buat. Tadi teman-teman bikin kolomnya apa tuh? Teman-teman bikin kolomnya name, image ya, sama email ya, sama raw. Nah, sesuaikan nih. Item, image ya. Item, name ya. Item, email. Nah, kita lihat ya. Tampil nggak nih? Hot restart. Ya, tampil ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Kita coba nambahin lagi manual satu data mungkin. Siapa yang ada di sini di TikTok coba? Saya coba lihat. Di sini ada siapa nih? Server error. Mas Haris nih. Haris saja ya. Kita klik save. Kita hot restart. Nah ya, sudah muncul teman-teman ya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu ya. Oke. Saya coba checklist. Nah, kita sudah coba pisahkan ya. Kita belum pakai Argos Kit ya. Kita coba pakai ya, teman-teman. Kita sudah integrasi juga dengan Supabase. Oke, good. Sudah bagus sekali. Sekarang kita coba pakai Reos Kit ya. Saya akan bikin form di sini. User form view dart ya. Oke. Saya akan buka form ini ketika ini kenapa nih? Oh, ini kayaknya trouble ya. Oke, biarin aja dulu. Saya akan bikin floating action button. Oke. Nah, saya akan tunggu formnya kebuka. Kita buka formnya ya. User form view. Kayak gini ya. Kita buka formnya. Diklik. Nah, kita buka. Nanti kalau ditutup ya. Nah, kalau ditutup saya pengen reload datanya, teman-teman. Nah, ini logic kalau nanti kita ngebuka form ya. Jadi ketika dibuka form, ketika ditutup nanti saya reload datanya. Ya, gunanya apa? Gunanya kalau nanti ada data baru, data yang di user list view itu ke refresh teman-teman. Ya, gitu ya. Kita coba tambahkan data mungkin. Datanya ini simple aja, saya nggak mau terlalu ribet. Jadi kita pakai data dummy aja untuk formnya. Untuk buttonnya saya coba pakai view button di sini. Kita bikin tombol save ya. Saya akan pakai text field. Sama saya pakai text field email ya. Sama saya pakai drop down nanti buat role-nya teman-teman. Kita masukkan drop down-nya juga. Ini ada validator, import aja. Itu untuk validasi sih. Kalau teman-teman pengen terapkan validasi, caranya kayak gini. Bikin key dulu ya. Bikin key, bungkus widgetnya sama form. Kasih key kayak gini ya. Nanti di tombol save-nya teman-teman validasi. Nah, simple itu ya. Nah, itu gunanya apa? Gunanya nanti kalau teman-teman bikin form, ada yang kosong nih. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ada semacam apa namanya? Validasinya, teman-teman.
kalau name itu wajib diisi. Gitu ya. Tombolnya saya pengen taruh di bawah aja sih. Kita coba taruh di bawah. Kita button aja ya. Save. Error nggak? Oke, kita kasih padding ya. Saya pakai padding medium mungkin. Nah, kita kasih padding, oke. Tadi datanya apa ya? Name, email, sama image ya. Image-nya kita pakai dummy aja. Ya, kita coba pakai dummy aja nanti ya. Ketika kita save, saya bikin state-nya dulu. State-nya di sini saya ada 3 berarti. Kita butuh state untuk name. Mau dibikin nullable silakan ya. Name, email, sama role ya. Sama image ya. Ya, teman-teman bikin method buat save datanya. Kayak gini. Oke. Nah, setelah itu ngapain ya? Setelah itu teman-teman panggil service-nya yang udah tadi kita buat tuh di awal. Nah, panggil service-nya. Ya, tuh. Name, email, role. Nah, image-nya kita pakai data dummy. Oke. Atau kalau pengen pakai image speaker ada juga sih. Saya udah ada di sini. Pakai boleh kita pakai aja. Kita pakai image speaker ya. Berarti kita butuh satu state lagi. Iya, betul. Ini pakai dark. Ya, kita butuh state lagi. Oke. Nanti setelah validasinya oke ya. Tidak ada yang apa namanya? Yang belum terisi, kita panggil method save-nya. Ya. Kita await. Nah, kalau udah berhasil kita balik ke halaman sebelumnya. Nah, logiknya sesimpel itu. Tapi di sini kita belum selesai. Di sini teman-teman ini ambil nilainya ya, tangkap nilainya. Oke. Teman-teman perlu tangkap nilainya. Ya, caranya gimana? Caranya gitu. Saya di sini pakai image saja. Biasanya kalau iWebSample widget di Flutter ya, dia punya event ya, yang diawali dengan on untuk mengambil nilai. Ya, gitu teman-teman. Email, value. Sini. Saya pakai extension ngebut teman-teman, namanya ngebut sama Copilot ya. Role-nya dibikin dulu by default. Oke, nah kita coba ya. Kita coba teman-teman tambahkan data ya. Di sini misalnya ada siapa nih? Ada Bro Fardov nih yang baru join ya. Kita coba cari gambar dulu. Saya coba cari gambar di Unsplash saja teman-teman. Teman boleh. Nah, kita download. Oke. Kita coba ambilnya gambarnya. Namanya Devana ya. Devana @demo.com. Role-nya kita setting ke staff ya. Save. Nah, masuk ya teman-teman. Oke. Caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, supaya cantik mungkin kita tambahkan sesuatu ya. Kita tambahkan sesuatu. Kita tambahkan kayak semacam apa ya? Semacam snack bar mungkin. Bisa ya teman-teman. Ketika kita sudah berhasil save datanya ya. Saya akan coba pakai QDialog di sini. Colornya saya pakai warna apa ya? Warna primary aja. Pesannya kayak gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Kita coba ya. Tambahin data. Nah, ini kurang gede nih. Set, set. Nah, sudah tampil ya teman-teman ya. Coba lagi, sekali lagi testing. Nanti kalau mau diganti nih dengan outline misalnya, database-nya pakai Supabase.
Ini kita ganti pakai success color juga bisa ya, teman-teman. Save. Nah, udah masuk ya. Ini ada overflow nih, kayaknya kegedean nih. Soalnya saya tadi baru update si dialognya supaya nggak terlalu gede di tampilan desktop ya. Tapi ternyata masih perlu disesuaikan. Nanti saya update lagi ya, teman-teman. Oke. Nanti kalau pengen diganti dari drop down, teman-teman nggak pengen pakai drop down nih, pengen pakai yang lain bisa juga ya. Bisa ganti dengan yang namanya kategori picker. Nih, kalau bosen tampilannya kayak gitu, ganti kategori picker. Apa nih yang salah? Dia mintanya apa sih? Kita lihat. Oke. Balik ya, value label. Nah, ini kalau pengen pakai kategori picker bisa juga gini. Ini kita bikin agak lebih banyak ya datanya. Nah, kalau bosan tampilannya pakai drop down bisa teman-teman ganti ya. Nah, jadi kayak gini tuh. Ya, ini ada berbagai macam tipe sih. Kita lihat ya. Mode. Nah, ini mode defaultnya kayak gini ya. Ada mode yang bisa di scroll juga teman-teman. Scrollable. Kalau mode yang bisa di scroll nanti kalau dia mentok ya itu bisa di scroll teman-teman. Bedanya itu aja sih. Oke, ada wrap mode juga. Nah, ini tekniknya dia pakai reusable widget ya. Makanya itu kenapa kode teman-teman tuh nggak terlalu panjang nih. Ya. Ini untuk bikin form kayak gini nggak terlalu panjang nih kodenya. Padahal sebenarnya ini lumayan rumit sih, kayak bikin kategori picker gitu ya, atau bikin image picker. Ini kan ada detail yang kita nggak lihat ya. Tuh, detailnya tuh kayak dia tuh oh ternyata dia uploadnya pakai Cloudinary dan sebagainya. Nah ini tekniknya pakai reusable widget, gitu. Makanya kode ke teman-teman nanti bakal lebih clean ya, gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen coba reusable widgetnya yang lain, kita coba restart. Nah, ada di sini ya, di dokumentasi UI Kit-nya. Nah, ini kita pisah tadi project-nya ya. Bisa lihat di sini. Tuh ya. Ada contohnya kalau pengen tampilannya beda. Nanti contohnya nanti buat milih apa kayak ukuran ukuran kopi gitu misalnya ya. Bisa seperti ini, teman-teman. Oke, itu ini button yang tadi kita pakai ya. Nah, ini ada button yang ada tombolnya juga ya, teman-teman. Lalu ini dialog yang tadi kita pakai ya. Tuh. Ada berbagai macam warna. Oke. Nah, jadi sudah kita implementasikan ya teman-teman Reuse Kit-nya untuk hari ini ya. Kita sudah misahin projectnya UI Kit dan project utama ya. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini ya. Ini project yang kita buat nih tadi tutorial Supabase ya. Lalu UI Kit-nya kita pisah di sini ya. Jadi ya file project kita ya lagi-lagi tuh nggak terlalu banyak kodenya teman-teman. Ya. Tekniknya bisa seperti ini ya. Nanti kalau fiturnya udah banyak lagi, teman-teman bisa pisah juga sebenarnya. Teman-teman bisa kok bikin project misalnya khusus buat login ya bisa aja teman-teman. Kalau misalnya loginnya terlalu rumit gitu ya. Kalau ditaruh di satu project ya teman-teman bisa pisah gitu. Ada project login, ada project misalnya point of sales ya. Ada project khusus untuk admin misalnya. Lalu ada project khusus untuk user. Nah, itu bisa teman-teman pisah kayak gitu sih ya projectnya. Nggak masalah ya. Saya delete. Oke, kita checklist ya. Poin pertama udah, poin kedua udah, poin ketiga udah. Oke. Nanti recordnya ada di YouTube, teman-teman bisa lihat sampai ngoding.com ya. Untuk UI Kit-nya ada di sini.